Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam candu bagi sahabat-sahabat candu Kejaksaan Negeri Ketapang. Jumpa lagi dalam podcast Kejaksaan Negeri Ketapang di hari yang berbahagia ini, spesial Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024. Nah, teman-teman candu dimanapun Anda berada, ini episode spesial tentang Hari Pendidikan, karena tentu saja podcast Kejaksaan Negeri Ketapang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas, narasumber-narasumber yang akan memberikan pencerahan terhadap materi-materi kita. Nah, memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini sudah datang di tengah-tengah kita. Nah, ini salah satu yang sudah sangat akrab dan sangat dekat dengan dunia pendidikan, karena beliau juga adalah seorang guru. Betul? Betul, ya? Betul. Jadi sudah hadir tengah-tengah kita seorang guru yang mungkin nanti akan bercerita pada kita tentang pengalaman-pengalaman beliau. Sekaligus kita akan bertanya tentang bagaimana sebenarnya wajah pendidikan nasional kita. Nah, kita langsung saja menyapa beliau dengan Bapak Suyanto. Nah, ini saya manggilnya apa ini, Pak? Pak Suyanto. Pak Suyanto. Luar biasa. Pak Suyanto, saya cerita kenalan dulu nih, kata orang tak kenal maka tak sayang nih. Pak Suyanto ini lahirnya di mana dulu ini? Baik, izin Pak Novan, nama saya Suyanto, tempat lahirnya di Kulon Progo. Orang Jogja. Orang Jogja tapi merantau sampai ke sini. Iya, karena pendidikannya di S1-nya di Pontianak. Karena pendidikannya di Pontianak, kemudian jadi gurunya di tugas pertama di Kedawangan. Tugas pertama di Kedawangan adalah tahun berapa, Pak? Tahun 98. 98. Itu artinya sudah 26 tahun yang lalu. Pengalaman 26 tahun sebagai guru. Nah, tentu saja 26 tahun sebagai guru sudah banyak makan asam garamnya pendidikan nasional. Kita akan tanya lebih lanjut kepada beliau. Baik, selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Ketapang, Pak Suyanto. Terima kasih Pak Novan atas kehormatannya. Kami diundang di tengah-tengah keluarga besar kejaksaan. Paling tidak bisa berbagi cerita tentang pendidikan. Selama 26 tahun saya mengabdi sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah. Baik. Dan yang spesial hari ini Pak Suyanto datang dengan pakaian adat. Ini pakaian adat mana ini, Pak? Ini pakaian adat Melayu, Pak Novan. Melayu. Ya, Melayu. Ya. Padahal Pak Suyanto sendiri orang Jawa ya. Orang Jawa. Jadi saya punya pandangan itu tidak selalu kita itu orang Jawa pakai baju adat Jawa. Kita juga berpaham kebinekaan, Mas. Bineka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Luar biasa sekali. Jadi Pak Suyanto sudah hadir tengah-tengah kita dengan pakaian adat Melayu, dan itu sangat luar biasa sekali untuk memperingati Hari Pendidikan khusus untuk sahabat-sahabat candu dimanapun Anda berada. Baik, Pak Suyanto. Nah, Pak Suyanto saat ini tercatat sebagai kepala sekolah. Betul. Kepala sekolah di mana? Kepala sekolah di SMP Negeri 9 Ketapang, lebih tepatnya di Desa Sekapal Mendalam, Kecamatan Deltapangan. Oh, SMP 9 Deltapangan. Ketapang. Ya. Nah, ini menarik. Kepala sekolah hadir dengan 26 tahun pengalaman sebagai guru. Karena itu saya ingin bertanya, Pak. Sebenarnya menurut Bapak, arti penting dari pendidikan itu apa sih, Pak? Begini Bang ya, kalau menjawab arti pendidikan itu kan ada definitif secara hukum ada, tapi saya tidak ke situ. Saya lebih memaknai bahwa pendidikan itu adalah menentukan arah masa depan bangsa. Pendidikan menentukan arah pendidikan bangsa. Nah, Sumber daya manusia itu dibangun lewat pendidikan. membangun sumber daya itu dibangun lewat pendidikan. Jadi pendidikan itu menanggung beban yang sangat penting dalam arah peradaban kita. Betul. Nah, sebenarnya sejak kapan pendidikan itu lazimnya kita terima, atau sejak kapan pendidikan itu dimulai? Kalau sebetulnya kan ada pendidikan informal ya Bang, kita dari rumah tangga, dari ibu rumah tangga, kemudian mungkin sebenarnya lebih luas lagi, kemudian kita masuk pendidikan formal, ada SD, SMP, SMA, sampai jenjang perguruan tinggi. Itulah pendidikan kita sampai nanti. Jadi artinya pendidikan itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang hayat, gitu ya. Jadi tidak terlalu melulu di sekolah. Tidak selalu di sekolah. Karena pendidikan itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, di luar sekolah-sekolah formal sebenarnya. Ini juga bagian dari mengedukasi, Mas. Mengedukasi di masyarakat, mengedukasi rekan-rekan juga kan begitu. Dari pandang sebut seorang pendidik. Gitu. Oke. Hari Pendidikan 2024 itu temanya adalah bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Ini Merdeka Belajar itu bagaimana konsep maksudnya?
memang begini Pak, ketika kita berbicara Merdeka Belajar itu kan kita bicara kurikulum sebelumnya. Jadi ketika kita bicara kurikulum itu ada 4 komponen, ya kan? Ada di sana ada tujuan, kemudian ada isi atau materi, ada pendekatan, dan ada evaluasi. Itu 4 komponen itu, apapun kurikulumnya. Nah, tujuan pendidikan itu sebetulnya itu adalah untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional, yaitu apa? Mencerdaskan, membentuk akhlak peserta didik, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, berintegritas, bermoral, ya, mandiri, kreatif. Nah, itu tujuan besarnya. Nah, kemudian dalam pendidikan itu pasti ada materi. Nah, materinya itu apa? Materinya itu berarti materi yang sesuai dengan konteks. Nah, salah satunya adalah ada buku mata pelajaran, alam sekitar juga bisa dijadikan sumber. Jadi kalau misalnya guru itu mengajar tidak harus di laboratorium, jadi bisa menggunakan alam. Iya. Dan metode pendekatan. Nah, pendekatan itu bagaimana guru menggunakan pendekatan itu, ini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kalau pendekatan sekarang itu guru harus betul-betul memahami karakter peserta didik. Maka ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memahami karakter peserta didik, model pembelajaran pendidikan berbeda-beda, jadi tidak diseragamkan. Nah, itu sebagai pendidikan sebelumnya. Merdeka Belajar konteksnya di situ. Ya, pembelajaran berdiferensiasi tadi itu. Jadi siswa belajar sesuai dengan bakat minatnya, dengan kesenangannya. Metode disesuaikan, guru menyesuaikan dengan bakat minat siswa. Itu salah satunya. Itu. Baik, saya bisa menangkap ini, maksudnya ketika pembelajaran yang diberikan kepada siswa atau anak atau menjadi objek dari pendidikan itu sendiri disesuaikan dengan minat dan bakatnya, ya, betul. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sangat suka dengan matematika, ada orang yang memang kemampuannya ada di sosial dan lain sebagainya. Maka konsepnya sebenarnya adalah mereka diarahkan ke semua spesialis atau generalis sebenarnya. Sebetulnya begini, pendidikan itu kan mengembangkan bakat minat peserta didik. Dulu teori yang kita terima itu adalah siswa itu sebuah kertas putih. Kertas putih. Guru lah yang memberi warna. Maka dulu penyeragaman. Karena guru dianggap siswa itu akan dijadikan sebagai seorang guru. Nah, dijadikan maunya guru kira-kira seperti itu. Pandangan guru. Nah, sekarang pendidikan yang sekarang ini dia mengkonstruksi itu siswa sudah punya bakat. Setiap siswa itu semua punya bakat. Jadi bakat yang secara lahir sudah punya kita. Warna dasar sudah punya. Nah, bagaimana setelah itu guru hadir itu mempertajam warna tadi itu, mempertajam apa? Bakat minatnya tadi itu. Baik. Ada siswa yang senang belajar dengan membaca, ada siswa yang nonton video, itu ada yang senang bikin ekspor ke lapangan. Itu guru bagaimana fasilitasi itu. Ya, jadi sehingga bakat minat itu sebenarnya berkembang secara maksimal pada peserta didik. Baik. Jadi arah pendidikan itu sebenarnya terus berkembang ya. Ya, terus berkembang. Kalau dulu Bapak tadi menyebutkan pendidikan itu seperti kita memperlakukan siswa itu seperti kertas putih ya, dan guru yang akan memberikan warna. Betul. Tapi saat ini orientasi pendidikan kita justru bersebaliknya. Mereka Pendidikan kita mengakui bahwa setiap anak itu terlahir dengan istimewa. Ya, istimewa. Setiap anak punya kemampuan, punya keistimewaan, punya bakat dan minat masing-masing. Dan tujuan dari pendidikan yang menjadi PR besar dari guru itu adalah mempertajam warnanya itu ya. Bukan mewarnai, tapi mempertajam warna. Baik. Jadi bakat minat tadi lebih berkembang, lebih maksimal lagi. Baik, kalau sahabat Candi di mana-mana berada, tadi Pak Suyanto sudah menjelaskan terkait dengan pendidikan kita itu yang Merdeka Belajar itu menghargai minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap masing-masing siswa. Ya. Jadi bukan lagi mewarnai, tapi mempertajam warna yang sudah ada. Iya, bukan menyeragamkan orientasi belajar kita. Nah, tentu saja Pak Suyanto tadi memberikan penjelasan yang luar biasa detail tadi, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi. Karena kita tadi sebutkan di awal bahwa Pak Suyanto adalah seorang guru yang sudah 26 tahun menjadi guru. Nah, sekarang saya tanya nih, hari pendidikan ini yang sering kali menjadi pertanyaan bagi netizen semuanya. Apa sih suka dukanya jadi guru, Pak? Kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di sosial media, kok sepertinya guru-guru kita itu banyak yang siswanya tidak memperhatikan, kemudian sedikit-sedikit malah dipidanakan atau hal yang sebagainya. Sebenarnya pengalaman Bapak ini bercerita pengalaman ya, Pak. Nah, kira-kira
apa sebenarnya suka duka Bapak sebagai guru nih? Ini pengalaman Bapak 26 jadi guru 6 tahun. Jadi begini Pak, guru ini kan profesi panggilan hati nurani, itu yang pertama. Profesi panggilan hati nurani. Lillahi ta'ala gitu. Ya. Dia harus minat betul jadi guru. Dia senang profesi yang dia pilih, bukan karena terpaksa. Nah, ketika itu mana sebagai terpaksa, memandang itu sebagai pilihan panggilan hati nurani, maka kita akan membimbing anak itu dengan hati nurani. Dia akan menjadi bagian dari kita. Kita akan memakai karakteristik, nah memakai karakteristik itulah bahwa itu panggilan. Jadi kalau saya mengatakan, saya pikir lebih banyak sukanya ya, selama itu memang menjalaninya dengan panggilan tadi itu, dengan panggilan lebih senang, lebih tepatnya panggilan. Kemudian juga selain panggilan tadi itu juga guru harus profesional kan. Maka salah satu bukti profesionalisme tadi adalah dengan sekarang itu kan guru dapat wajib S1. Wajib S1. Kemudian guru juga diberi penghargaan melalui tunjangan profesi ya. Tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Ini adalah bagian dari niat pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Jadi gurunya tadi itu juga panggilan, tapi juga di satu sisi dari kesejahteraan juga sudah ada perbaikan. Maka diharapkan mutu pendidikan makin baik, sumber daya manusia Indonesia makin baik, sehingga nanti kita pergi daya saing yang mungkin 2035 itu kan booming ini ya apa generasi emas ya. Nah, bagaimana kita menyiapkan generasi itu ke depannya? Baik, luar biasa tadi Pak narasumber kita nih Pak Suyanto, Pak Guru nih, kalau saya panggilnya Pak Guru nih, Pak tadi menjelaskan bahwa kualitas pendidikan itu salah satunya juga ditentukan oleh kualitas pengedidiknya, Iya. gitu kan, kualitas gurunya. Karena itu pemerintah memberikan apresiasi yang besar terhadap kualitas dan peningkatan kapasitas sebagai guru. Salah satunya memberikan syarat-syarat untuk menjadi guru, memberikan apresiasi bagi guru-guru berprestasi. Nah, kalau pengalaman Bapak sendiri nih, ya, Bapak kan juga pernah sebagai guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten Ketapang. Nah, juara 1. Nah, suka dukanya Bapak kalau guru itu adalah passion. Kalau menjadi guru pendidik itu adalah panggilan dari hati dan lain sebagainya. Nah, kira-kira suka duka dulu Bapak gimana waktu awal-awal jadi guru itu gimana? Kalau awal ini kita tanya mana yang dari awal dulu jadi awal dari pengalaman Bapak nih sebagai guru nih, pengalaman pribadi nih. Kenikmatan jadi guru itu ketika anak kita itu bisa sukses kan, bisa sukses lebih dari gurunya. Saya itu kenikmatannya di situ, ada kenikmatan di situ. Nah, kemudian juga ketika saya mengatakan begini, anak itu kan investasi mas, investasi kita. Jadi bagaimana kita itu memberikan investasi kepada anak didik kita itu sehingga nanti dia bermanfaat untuk dirinya masyarakat. Ketika itu berhasil, itu kepuasan juga dari situ. Kalau saya di situ pandangan saya sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru. Jadi guru dianggap berhasil gitu ya. Salah satu parameter guru dianggap berhasil itu menurut Pak Suyanto adalah ketika anak didik kita itu bisa lebih dari kita. Iya. Paling tidak dia bermanfaat untuk itu akan menjadi kebanggaan. Iya, kebanggaan. Kalau Pak Suyanto sendiri pernah mengajar di tempat-tempat terpencil? Pernah. Kira-kira suka dukanya bagaimana Pak? Di tempat waktu itu gimana? Kalau di SMP Negeri 3 Manis Mata. Jadi tahun 2010 2007 saya diangkat jadi kepala sekolah di SMP 3 Manis Mata. Waktu itu apa yang dirasakan pertama, penempatan pertama ke sana Pak? Saya mikir, saya memang senang ya, saya jadi kepala sekolah itu senang karena itu kan di sana kita belajar manajemen. Cuma begitu mendengar Manis Mata sendiri terperosok. Tapi saya memang niat saya itu ingin tumbuh berkembang, ingin memberikan manfaat bisa laksanakan. Nyampe sana ternyata saya tanya mana lokasinya Pak? Ini Pak, ini masih hutan saya bilang. Iya. Hutan. Masih hutan, masih bergetak itu. Belum dibangun. Jadi saya satu-satunya kepala sekolah dan satu-satunya guru di sana. Siswanya berapa Pak? Siswanya pertama itu sekitar 25 siswa. Itu dari kelas 1 sampai kelas. Hanya kelas 1 saja kan datang pertama baru terima pertama. SMP baru. SMP baru dibuka pertama SMP. Nah, jadi di sana numpang SD 2 tahun. Yang sekolah SD. Sekolah SD 5 silat Manis Mata. Yang nonton juga guru-guru SD di situ. Jadi saya ngajar di situ, kemudian di 2 tahun setengah setelah itu berdiri baru saya ngajar di situ. Dan saya waktu itu termasuk satu-satunya guru dan satu-satunya kepala sekolah. Tapi saya ada kenikmatan ketika anak-anak kita itu waktu itu mereka punya motivasi sekolah ya. Jadi kalau waktu itu di SMP itu ada banyak anak putus sekolah di situ.
Maka hadirnya sekolah di situ paling tidak itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dari SD tadi untuk melanjutkan jenjang SMP. Dan alhamdulillah dari di Paul sekalipun itu sebetulnya motivasi anak-anak juga tidak terlalu tinggi. Selama saya baru mengajar di sana itu tidak ada siswa terlambat satu kali belum pernah. Itu satu Terus pun di pelosok. masih di pelosok ya. Malah justru berbalik dengan perkotaan. Betul. Kemudian dorongan masyarakat juga tinggi. Jadi kalau masyarakat itu misalnya lingkungannya sudah mulai serba hutang gitu, dia bilang Pak, dulu kapan kita ngebahas halaman sekolah kita kamera juga memberikan masyarakat. Masyarakatnya juga bisa mendukung. Ini pengalaman saya pertama jadi kepala sekolah dan saya punya guru di SMP 3 Manis. Jadi satu-satunya guru sekaligus kepala sekolah. Di SMP 3 Dan manajemen dia ngajar. Dia ngajar. Ngajar semua mata pelajaran. Tapi dibantu oleh guru SD. Oh, guru SD itu ngajar SMP. Iya, ngajar SMP waktu itu. Awal berdirinya seperti itu. Tahun berapa itu? Tahun 2007. Maka saya pernah punya pengalaman mengajar itu 3 kelas gurunya itu tidak ada di tempat, ada yang pelatihan. Saya pernah ngajar sendiri yang 3 kelas itu. Nah, jadi itu kan tahun pertama di 1 kelas, tahun kedua nambah 1 kelas lagi. Nah, tahun ketiga itu pas gurunya ada guru di banyak kegiatan, saya ngajar sendiri pernah. Masuk kelas 7 ngasih tugas. Habis itu pindah di kelas 8 jelaskan ngasih tugas. Masuk kelas 9 ngasih tugas. Itu nanti balik lagi kelas 7 pernah. Iya. Meskipun tidak sering, tapi pernah seperti itu. Ya. Baik, Pak Suyanto ini sudah memberikan gambaran sebenarnya wajah pendidikan kita sebenarnya pada masa-masa itu bagaimana. Ya. Artinya Pak Suyanto dengan pengalaman 26 tahun sebagai guru adalah saksi bagi pendidikan kita sebenarnya. Kita tahu ada permasalahan-permasalahan pendidikan, Pak. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Suyanto adalah terkait ketimpangan. Kadang-kadang orang milih, kenapa di kota lebih baik sementara di pelosok-pelosok. Padahal mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan nasional itu adalah amanah konstitusi bagi semua warga negara. Apakah kota, desa, dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab pemerintah dan itu adalah hak dari setiap anak warga negara. Betul, Pak ya? Betul. Nah, selain itu, Pak, selain ada ketimpangan antara kota, desa, atau kalau di skup yang lebih luas Jawa dan luar Jawa, gitu kan, salah satu yang seringkali muncul dalam sosial media atau hal-hal yang pernah sering kita baca adalah ketimpangan tentang kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ketimpangan-ketimpangan pendidikan? Yang notabene pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Jadi begini ya Pak, saya selalu menempatkan diri saya ketika saya itu sebagai kepala sekolah itu mau di kota mau di daerah itu harusnya memberikan layanan yang baik. Sama, harus kita pokoknya ke sana. Tidak boleh hambatan yang ada di daerah itu menjadikan alasan. Tidak bisa. Bagaimana cara kita untuk memberikan layanan yang terbaik, memberikan mutu pendidikan yang baik sekalipun itu tidak di daerah. Itu yang pertama ke sana. Nah, maka saya waktu itu merangkul beberapa masyarakat yang memang dia memiliki kemampuan untuk mengajar, nanti dia membantu mengajar. Dan saya menerapkan disiplin dan sebagainya itu sama. Jam itu juga masuk di desa itu, di pelosok itu tetap masuk. Pulang seperti biasa. Tidak ada istilahnya misalnya bagi rapor kita jual, tidak ada. Sama. Jadi tinggal bagaimana kepala sekolah itu beserta dewan guru. Ini perlu kolaborasi, perlu kerjasama, saling membangun untuk kemajuan pendidikan. Nah, jadi kalau kita bicara ketimpangan sebetulnya pada tatanan aspek prasarana saja mungkin. Tapi kalau motivasi guru di daerah, kepala sekolah di daerah, siswanya sama, Bang. Sama. Motivasi mereka Tapi tidak malah yang di daerah. Tapi itu tadi yang menarik adalah ketika segala bentuk keterbatasan tadi disikapi dengan adanya peran serta masyarakat. Iya, salah satu. Artinya masyarakat itu juga ternyata ikut andil dan peduli terhadap perkembangan pendidikan di wilayahnya. Betul. Karena tadi Bapak menyatakan, Pak Suyanto tadi juga bilang bahwa ada masyarakat yang diminta untuk bantu ngajar, ada satu dan lain bahkan gotong royong pun masyarakat ikut serta di situ tanpa diminta. Iya, gitu kan? Itu pengalaman di Selatan Sumatera seperti itu. Baik. Kemudian Pak Suyanto, kita anggaran di konstitusi kita itu adalah 20% untuk anggaran pendidikan. Itu artinya 1/5 dari anggaran nasional selalu disisihkan untuk pendidikan. Kita tahu dari situ bahwa pendidikan itu adalah konsen pemerintah yang sangat penting. Nah, terkait dengan kesejahteraan guru,
Ini seringkali yang saya baca di media dan lain sebagainya, katanya guru itu adalah tugas mulia pengabdian, seperti bahasanya Pak Suyatno, guru itu adalah panggilan. Ya. Panggilan. Memang passionnya ingin mencerdaskan, Ya. bukan sesuatu yang sifatnya materi. Ya. Tapi kita satu sisi tidak bisa menampik bahwa ada kebutuhan-kebutuhan materi yang harus diberikan kepada mereka. Nah, pendapat dari Pak Suyanto sendiri terkait dengan kesejahteraan guru di Indonesia ini bagaimana? Dibandingkan saya dulu, waktu pertama jadi guru, ini sudah ada perbaikan. Kalau dulu kami kan tidak ada setelah sertifikasi, Pak. Tidak ada. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah beretikat baik, memberikan tunjangan sertifikasi ke guru. Nah, artinya di sana pemerintah sudah ada etikat baik untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, diharapkan dengan sertifikasi itu memberikan dampak kepada motivasi guru dalam mengajar, menjadi guru yang benar profesional, sehingga berdampak kepada siswa, berdampak kepada SDM. Kalau saya ke sana, jadi kalau abang bertanya berkaitan dengan dosen, konstitusi sudah melaksanakan tangan itu, sudah dilaksanakan. Nah, dan sekarang rata-rata kegiatan untuk pelaksanaan sertifikasi sudah banyak guru yang sertifikasi. Rata-rata ada guru yang sertifikasi. Gitu ya. Ya. Jadi untuk saat ini kesejahteraan guru itu sebenarnya sudah benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sudah lebih baik, artinya ada peningkatan kualitas dan standar hidupnya. Ya, sudah ada. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga guru P3K? Kan ada honor-honor nih, tenaga guru. Seringkali yang mereka kadang-kadang dibayar ala kadarnya, atau kemudian mereka kadang-kadang banyak yang saya baca di media-media berkaitan dengan tenaga-tenaga honorer pengajar ya, pengajar mereka masih jauh di bawah layak dan sebagainya. Kalau menurut Pak Suyanto sendiri bagaimana? Nah, ini barangkali ini salah satu problemnya kita harus ambil di situ, Pak. Kalau honor itu kan tergantung kemampuan sekolah. Bergantung kemampuan sekolah, bahkan mungkin ada yang tidak mampu dengan UMR, karena mungkin keterbatasan dana bos, ya kan, uringnya sedikit, honornya kecil. Itu memang kita ada beberapa seperti itu. Maka saya harapkan bagaimana Pemda itu berperan di sana barangkali. Membantu memberikan honor, bagaimana langkah melalui Bosda, kan ini Bosda tidak ada ini, untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang dihonor dari dana bos yang memang honor itu masih kecil. Tapi kalau P3K ini kan gajinya sudah standar PNS. Standar PNS. Barangkali yang dirasakan oleh guru ini ketika dulu PNS sekarang jadi P3K, kan bedanya di situ saja, perasaan status saja. Tapi kalau gaji saya pikir mereka sama. Bahkan ada yang P3, yang guru P3K juga sertifikat juga ada, banyak juga itu. Sudah. Saya pikir itu bagian dari memenuhi jumlah keterbatasan tenaga pendidik di pelosok. Maka saya lihat kemarin beberapa guru P3K itu sudah diletakkan di pelosok. Bahkan sebagian besar guru SMP sudah Tapang yang lolos P3K itu menempatkan ke daerah. Ke daerah. Pelosok dulu. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di daerah untuk memberikan akses pendidikan yang baik. Pemerataan. Iya, pemerataan. Akses pendidikan yang baik. Baik, luar biasa sekali tadi. Jadi problem-problem itu sebenarnya ada. Problem itu ada, namun ada komitmen untuk memberikan solusi bagi pendidikan itu. Apakah terkait dengan pengadaan guru, kesejahteraan guru, sarana dan prasarana, dan pemerintah welcome untuk merealisasikan komitmen konstitusi itu terkait dengan kesejahteraan guru, sarana prasarana pendidikan, karena pendidikan adalah hak setiap warga negara. Baik, luar biasa Pak Suyatno. Sebelum saya akhiri, ada tidak kata-kata penutup dari Pak Suyatno dengan pendidikan Indonesia? Baik, Bapak Ibu, para rekan pendidikan, mohon maaf saya mewakili ini. Saya punya filosofi dalam pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi filosofi saya itu, ketika kita tidak bisa menjadi pohon cemara yang indah yang tinggi, maka kita bisa menjadi rumput yang menghiasi tebing-tebing. Ketika kita tidak bisa menjadi dalam aspal, jadilah kita dalam setapak yang bermanfaat untuk masyarakat. Artinya, dimanapun kita berada sebagai seorang pendidik,
tidak harus menunggu di kota, tidak harus menunggu sarana lengkap, tidak harus menunggu kesedaran tinggi, tapi kita harus memberikan dampak yang baik, yang bermakna untuk kemajuan pendidikan. Itu saja filosofi saya. Itu saja, luar biasa sekali. Saudara-saudara, sahabat Candu dimanapun Anda berada, tadi ada ungkapan bijak dari Pak Suyatno dengan pengalaman beliau selaku pengajar guru selama 26 tahun dan sekaligus memberikan motivasi bagi guru-guru muda yang memiliki komitmen dan passion untuk melakukan upaya pencerdasan kehidupan bangsa, pemerataan pendidikan kita. Jika Anda tidak bisa menjadi cemara, Jadilah kita rumput yang menghiasi, jadilah kita itu. rumput yang menghiasi tingginya terbit. Jika kita tidak bisa menjadi jalan beraspal, jadilah kita jalan setapak yang mempermantu masyarakat, yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Luar biasa, sangat dalam sekali ungkapan yang beliau sampaikan terkait menutup perbincangan kita, podcast kita untuk memperingati spesial Hari Pendidikan Nasional. Ingat saudara-saudara Candu dimanapun Anda berada, pendidikan adalah komitmen negara dan komitmen manusia. Karena tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Gitu. Pendidikan akan mengangkat derajat kita karena semua adalah produk dari pendidikan. Kita selalu berharap pendidikan Indonesia akan selalu mencapai dan terus berkembang, mencapai tujuan akhirnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bukan hanya cerdas secara fisik, cerdas secara materi, namun juga akhlaknya pun bagus, akhlaknya pun dibangun dengan bagus melalui pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan dunia internasional pada nantinya. Baik sahabat Candu dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dengan Pak Suyatno, guru kita, bapak kita selaku guru. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat bagi kita dan selalu menginspirasi bagi kita. Dan akhir kata dari saya, simak terus sahabat Candu dimanapun Anda berada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.